Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushimat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kali ini di episode ke-86 tanggal 5 Juni 2022 kita podcast. Dan podcast kali ini kita kedatangan tamu Pak Jimmy ya. Assalamualaikum Pak Jimmy. Waalaikumsalam. Ini episode kedua untuk Pak Jimmy ya. Kalau dulu kita bicara tentang apa itu trik untuk keluar negeri dengan biaya murah ya. Dan episode kedua ini kita bincang-bincang tentang apa ini? Perjalanan terakhir Pak Jimmy di satu negara ya. Di mana itu Pak Jimmy? India Kak. Di India ya. Dan ngobrol tentang India tentu akan banyak hal-hal yang menarik ya Jimmy ya. Oke ya. Bisa langsung diceritakan tentang India boleh, nih yang paling menarik bagi Jimmy di India itu bagaimana Jimmy? Kalau menurut aku hal yang menarik di India tuh untuk di sisi fotografi Kak. Sisi fotografi ya. Fotografer karena di sana itu alamiah kayak orang pakai sari itu memang keseharian bukan karena seremoni gitu. Keseharian. Iya. Orang India itu pakai sari ya. Iya, dan itu sari. Objek menarik bagi Jimmy ya. Warna-warni ya. Mereka rada gelap jadi kontras lah gitu. Dan tak akan ada habisnya bagi seorang Jimmy untuk menjadikan itu sebuah objek ya. Siap. Dan ngomong-ngomong Jimmy sendiri saya kenalkan sekali lagi nih ya, mungkin penonton Lesa SN ada yang lupa ya. Jimmy adalah seorang fotografer ya. Dan nama lengkapnya siapa nih Jim? Jimmy Budiman. Jimmy Budiman. Dan kita lanjut lagi tentang Siap. India nih Jim ya. Selain baju sari, apalagi yang menarik bagi Jimmy di India? Budayanya Kak. Budayanya. Alamnya. Aku tapi lebih senang sih penampilan orangnya gitu. Penampilan orangnya. Dan itu laki-laki dan perempuan gimana? Pakai sari juga? Sama lah. Kalau laki-laki ya pakai baju mereka ini juga. Tapi umumnya sih kalau laki-laki pakai kemeja gitu. Pakai kemeja. Tapi biasa. masih ciri khas India ya. Tapi ada beberapa di daerah kayak di Punjab itu pakai yang ini orang Sikh tuh pakai. Oh keren sekali ya. Dan itu bisa ditunjukkan nanti ya untuk penonton Lesa SN ya, objek-objek foto dari seorang Jimmy untuk apa namanya? Untuk mendukung ya tayangan YouTube Lensa SN kita ini ya. Selain baju sari, apalagi objek foto yang menarik bagi Jimmy di sana? Acara keagamaan Kak. Acara keagamaan. Misalnya kayak di Gangga, di Sungai Gangga itu ada puja arti ataupun festival Holi, festival warna yang lempar bubuk warna. Oh iya, saya pernah lihat itu Kemudian festival apalagi itu di bulan November tuh festival cahaya tuh aku apa ya namanya lupa. Oke, berarti banyak sekali acara keagamaan yang sudah menjadi objek dari Jimmy ya. Iya. Oke, dan biasanya itu biasanya aku ngejar momen itu kalau misalnya mau berangkat, ada festival apa gitu jadi aku baru berangkat. Ngomong-ngomong udah berapa kali ke India nih Jim? 4 atau 5 kali lah gitu. 4 atau 5 kali? Udah banyak sekali. Dan ditemani istri tercinta ini? Pertama sekali pernah. Dan ini aku sendiri atau bawa orang misalnya gitu. Oh, bersama orang terkasih menjadi lebih sedap ya. Kemudian selain keagamaan ya, tentu apa namanya objek-objek yang acara ritual keagamaan ya. Tentunya Jimmy juga menikmati alam dari India ya. Alam India tuh mereka kan punya 4 musim Kak. Jadi selama ini orang banyak yang kurang tahu bahwa India tuh ada musim dingin, musim salju gitu. Ada. Bisa mereka diceritakan. Pernah Jimmy waktu datang ke India musim salju? Pernah. Oke. Jadi salju pertama yang aku pegang itu di India. Oke, keren sekali. Bisa diceritakan itu gimana ceritanya? Jadi gini Kak, banyak orang selama ini kurang paham bahwa India tuh ada 4 musim. Mereka mengira bahwa cuma 2 musim, tropis dan hujan gitu. Ternyata India tuh ada 4 musim kayak di Eropa gitu. Jadi India yang Kashmir maupun di luar Kashmir kayak daerah utara itu kayak Manali, Simla itu ada musim salju. Ada musim salju. Dan musim saljunya bulan berapa itu? Itu sekitar Desember Januari. Oke, dan sampai di kota-kota tertentu ya, tapi tidak semua kotanya ya. Di utara. Yang sudah agak datarannya tinggi ya. Benar, yang sekitar Himalaya. Himalaya. Kemudian objek menarik yang lainnya apa nih Jim? India tuh selain festival agama, terus alamnya yang menarik, alamnya ya? juga bagus gitu. Alamnya, terus ya arsitektur ya, kayak candi, masjid, benteng segala macam. Mereka sangat beragam ya. Kita bicara dulu tentang Sungai Gangga. Boleh. Ya, ini pernah ke sana Jimmy, ke Sungai Gangga? Pernah. Berapa kali nih? Wah, berapa kali ya? 5 kali ada kali ya. 5 kali ada ya. Apa yang menarik bagi Jimmy di Sungai Gangga? Gangga itu sebelumnya aku jelasin Kak ya. Gangga itu ada Gangga yang di daerah utara itu kayak daerah Rishikesh yang dekat Himalaya, sama Gangga yang menjadi mungkin orang Indonesia pada umumnya gitu yang jadi di Varanasi yang jadi tempat sembahyangnya mereka. Jadi kalau yang di Rishikesh itu Gangga itu memang jernih benar. Jernih ya. Nah kalau yang Gangga yang kita tahu pada umumnya itu yang tempat
lemparan abu bekas kremasi dibuang kayak gitu. Oh, Nah, itu kalau menurut aku malah gangga yang sisi itu yang menarik karena yang menarik itu ya. Karena banyak kegiatan selain aktivitas kesehari-hari, ritual agama, sampai yang buang abu jenazah dan lain-lain gitu. Selain itu, selain untuk keagamaan, Sungai Gangga juga digunakan untuk apa lagi itu? Ya untuk masyarakat sekitarnya, bantu perekonomiannya, misalnya membawa turis dari ujung ke ujung. Ada juga wisata sungainya ya? Wisata sungai. Jimmy pernah ikut? Pernah Kak. Wajib itu kalau aku kesana pasti. Itu pakai perahu biasa atau perahu mesin? Perahu biasa Kak, perahu biasa. Jadi ada perahu yang kecil maupun perahu kapal yang agak besar gitu ya. Yang sekian meter sama yang perahu sampah. Itu upahnya berapa itu biasanya? Murah. Kalau dirupiahkan? Sekitar 30.000. 30.000. Dan kita bisa menikmati apa namanya nyusurin kita misalnya minta dari ujung ke ujung misalnya gitu. Bisa ya? Bisa. Dan ikannya masih ada? Karena tadi jernih. Ternyata ikannya kalau yang di Rishikesh yang di daerah utara masih jernih, tapi kalau yang sudah daerah udah keruh ya? Udah keruh. Oke, dan ikannya terlihat nggak itu? Kalau ikan aku rasanya belum lihat karena kalau di Rishikesh yang di Varanasi itu sungai keruh kayak di Sungai Musi Kak. Oke, kita lanjut tentang Taj Mahal ya. Boleh. Berapa kali Jimmy berkunjung ke Taj Mahal? Taj Mahal berapa kali ya? 4 kali atau 3 kali ya? 4 kali atau 3 kali ya? Oke, apa yang menarik bagi seorang Jimmy tentang Taj Mahal? Selain itu memang suatu karya seni yang luar biasa karena itu kan masuk satu dari 7 keajaiban dunia ya. Kalau bagi penikmat seni khususnya arsitektur itu suatu karya seni yang luar biasa gitu. Dan itu ramai dikunjungi turis ya. Infonya ada hari-hari tertentu tempat berkunjung. Kalau opnya tuh kalau hari Jumat apa Senin gitu, Senin kalau nggak salah. Hari Senin tidak boleh dikunjungi, ditutup ya. Ditutup. Dan hari-hari biasa biasanya dikunjungi ya. Dan infonya ramai sekali ya. Sangat ramai. Dan kalau tiket untuk kita yang WNA ya mahal. Lebih mahal ya. Berapa dirupiahkan terakhir Jimmy ke sana? Ada sekitar 300-400 ribu Kak. Oh lumayan mahal juga ya. Boleh Jimmy ceritakan sedikit Taj Mahal itu bangunan untuk apa dulunya? Itu kan sebagai bukti cinta seorang raja kepada istri yang kesekian, saya lupa gitu, Kaisar Mughal, Kekaisaran Mughal gitu. Jadi dia menghadiahkan itu untuk istrinya gitu. Untuk istrinya ya. Dan infonya dibangun sangat lama itu. Kalau nggak salah 20 tahun nggak ya? 20 tahun ya. Tapi memang luar biasa ya. Mungkin teknologi yang minim saat itu mereka bisa bangun bangunan itu simetris gitu Kak ya. Dan infonya di situ ada masjidnya juga. Di kanan kiri masjid. Itu di kota mana Taj Mahal itu? Agra. 4 jam dari New Delhi. Oh, sudah 4 kali ya, luar biasa seorang Jimmy ke Taj Mahal ya. Kemudian Jimmy juga punya koleksi foto-foto di Taj Mahal. Ada Kak. Nanti boleh kita bagi boleh, untuk nanti penonton Lensa SN ya. Kemudian selain Taj Mahal, apa lagi yang menarik bagi Jimmy setelah berkunjung ke India nih? Hiruk pikuknya. Hiruk pikuknya di kota New Delhi ya. Nah, boleh ceritakan tentang hiruk pikuk kota New Delhi Jadi, ini. Aku ngerasain hiruk pikuknya itu suara klakson yang luar biasa itu waktu pertama kali landing di Kalkuta Kak. Kalkuta, jadi pertama aku merasa wah ini kalau kayak kita lagi macet kampanye lah gitu ya. Dan itu terbiasa ya mereka. Dan akhirnya aku terbiasa kan. Kayak suara tawon itu kayak jadi terbiasa gitu. Bagi pendatang belum biasa tapi lama-lama terbiasa ya. Biasa. Jadi harusnya misalnya kalau kita ngelakson tuh misalnya gitu standar ya, kalau dia itu suatu hal yang biasa bagi mereka gitu. Oke, dan kalau kita lihat di film-film ya, di film India ya, yang bintang film ceweknya itu cantik-cantik. Nah, kalau keseharian orang India sendiri gimana di kota New Delhi bagi seorang Jimmy? Mereka kalau menurut aku ya banyak yang good looking lah ya. Good looking memang ya, hidung mancung ya. Karena sudah mancung putih ya pasti lumayan lah ya. Dan mereka rata-rata posturnya besar. Ikut mengikuti film di sana nggak Jimmy? Karena di situ dikenal dengan Bollywood ya. Kalau zaman kecil dulu, zaman Amitabh Bachchan aku ngikutin, kayak kalau sudah dewasa ini kurang. Bukan di sana juga apa? Misalnya ada ketemu orang lagi syuting film apa gimana? Waktu itu sih sempat satu kereta katanya dia aktor gitu, tapi kayaknya bukan lah gitu. Oh bukan ya? Oke. Dan kita cerita tentang Bollywood ya. Industri film di sana luar biasa ya. Iya, salah satu Jimmy ikut mengikutinya? Aku kurang ya. Kurang ya? Selain aku kurang ngikutin industri film Bollywood, aku juga belum pernah ke Mumbai. Itu kan daerah Mumbai. Oh, daerah Mumbai ya. Dan kalau kita lihat ya, tampilan di media atau film-filmnya, keseharian mereka ada yang menari, menyanyi di tepi Sungai Gangga. Apakah Jimmy juga menemukan itu?
Aku pernah ngelihat orang nyanyi sih ya, tapi kalau kata istriku, waktu itu pernah lo ngeliat anak-anak kecil tuh joget gitu, nari gitu. Kalau aku sih belum pernah ngeliat ya gitu ya. Dan mungkin bagian dari apa namanya kebiasaan ya, keseharian mereka ya, menari, menyanyi ya, mengungkapkan kesenangan ya. Kemudian kita langsung lompat ke makanan. Oke. Makanan. Tentu Jimmy kesana icip-icip dong makanan khas India. Di antaranya apa aja nih Jim? Ada makanan lokal tuh kebab, apa ya sebenarnya sih makanan kebab Timur ya? Tengah ya, tapi di daerah Old Delhi itu salah satu makanan favorit aku. Terus ya apalagi kayak sate gitu. Ada juga sate ya? Kayak semacam sate gitu. Dan aromanya lebih menyengat ya? Karena aroma bumbu ya? Benar nggak itu Jim? Kalau untuk istri aku, dia bilang sangat lezat. Tapi sangat lezat. Kalau bagi aku tetap makanan Indonesia. Oh, tetap makanan Indonesia ya. Tapi kalau tiap hari di sana, itu terpaksa makanan India dong? Mau tidak mau. Dan akhirnya terbiasa ya? Ya terbiasa, tapi agak sulit lah Kak. Untuk sulit. Urusan makanan aku agak sulit. Tapi mereka keseharian masih tetap makan nasi ya, Jim ya? Nasi itu jadi pilihan kedua Kak. Pilihan kedua? Pilihan makanan pertama utamanya itu gandum. apa? Kayak gandum, roti cane gitu. Nasi itu makanan kedua. Dan mereka kebiasaannya makan malam ramai-ramai seperti saya sering mengamati kebiasaan ini dari film-film ini akhirnya. Yang pasti sih porsi mereka lebih banyak Kak dibanding lebih kita. Banyak. Oke. India, Cina tuh kalau makan luar biasa gitu. India ya. Oke ya. Kemudian coba juga minumannya? Cuma minumannya paling jus apa ya, ada produk apa gitu aku lupa, itu jus mango tuh, wah itu lezat itu. Lezat ya? Pernah coba juga? Pernah. Jus mango? Apa ya, apa lasi apa ya namanya, aku lupa gitu. Ngomong-ngomong kita sore ini ditemani tim kreatif ya. Ada Ilham, ada Andi, ada Siti Soima. Kayaknya Ilham mau nanya yang duluan. Satu pertanyaan Ilham. Iya, Pak Jimmy. Oke. Ada nggak sih duka saat berjalan di India, atau mungkin pernah copetan atau ketinggalan apa gitu? Aku sejauh ini belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Jadi orang Indonesia pada umum itu agak khawatir lah. Khawatir ya. Tapi ternyata aman-aman aja ya. Menurut aku aman-aman Kak. Aman kok, sangat aman. Tapi gitu. Jimmy pernah dengar-dengar ya memang di situ kalau jalan harus sangat hati-hati ya. Ya kalau menurut aku sih standar lah ya, kalau misalnya kita ke suatu tempat, suatu ya memang negara, harus hati-hati baik ya. buruk itu pasti adalah ya. Dan kalau misalnya kita jaga-jaga hal buruk ya jangan keluar malam gitu kan. Jangan keluar malam. Ada batasnya lah ya. Kalaupun misalnya jangan mengunjungi daerah yang sepi gitu kan. Oh biasa itu standar lah ya. Standar lah. Untuk hati-hati dimanapun kita berada gitu ya. Menurut aku India aman sih. Masih ada lagi Ilham? Nggak ada. Mungkin Siti Soima udah siap-siap ini. Ini sekretaris redaksi ini. Jadi tim kreatif di YouTube Lensa SN. Silakan. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari perjalanan ke India? Pengalaman yang paling menarik mungkin ya. Kalau pelajaran. Nah, apa nih Jim? Jadi gini Kak, ada istilah gini Kak. Jangan ngaku-ngaku backpacker kalau belum pernah ke India gitu. Oh gitu. Ya, karena ujian terberatnya bagi orang di situ. Walaupun kalau menurut aku biasa aja sih. Biasa aja ya. Cuman mungkin bedanya ya orangnya, jumlah penduduknya lebih banyak dibanding orang Indonesia ya? Dan populasinya lebih banyak ya. Dan bunyi klaksonnya itu. Bunyi klaksonnya. Jadi ciri khas ya. Satu lagi mungkin bagi beberapa orang yang terlalu berat untuk kari, mereka kurang kuat perutnya. Kurang kuat gitu. ya. Kalau menurut aku, kalau aku sih pribadi kuat juga. Karena biasa di Sumatera ya biasa aja kari itu. Cuman mungkin kurang cocok di lidah lah gitu. Kurang cocok ya. Pada saat kurang cocok ada alternatif lain bagi aku seorang makan buah paling enggak. Oh makan buah. Buah, roti atau susu gitu. Ngomong-ngomong tentang ongkos nih, udah 4 kali ke India. Kalau kita pergi ke sana naik pesawat berapa ongkosnya bagi Jimmy? Kalau umumnya standar itu pesawat dari Malaysia atau dari Jakarta ya, yang AA itu ya, produk AA itu sekitar normalnya tuh 2,5 juta lah Kak. 2,5 juta. Jadi bolak-balik 5 juta ya. Bisa itu udah bolak-balik. Oh bolak-balik ya. Normal, tapi bisa jadi lebih rendah, cuman 1 juta atau 1,5 juta, ataupun bisa lebih dari 2,5 juta gitu. Tergantung juga kita hari pemesanan. High season atau low season itu ngaruh. Oke. Ada juga saya infonya yang lewat darat ya, karena kita tuh kan kalau dilihat setelah nyebrang ke Malaysia itu satu daratan. Pernah dengar Jimmy? Pernah sih, cuman kayaknya jarang ya orang mau kayak gitu karena pertimbangan waktu dan lain-lain lah gitu. Pertimbangan waktu ya. Untuk backpacker yang mau mulai jalan ke India, ada nggak saran dari Jimmy?
Kalau menurut aku, kalau memang belum berani sendirian, alangkah baiknya berdua atau bertiga gitu. Berdua atau Walaupun bertiga. sebenarnya kalau menurut aku India itu aman. Aman ya. Hindari tempat-tempat yang sepi dan hindari juga misalnya udah jam 10, jam 9 malam ya udahlah istirahat di kamar gitu. Oh, iya. Selebihnya aman lah kok. Selebihnya aman ya. Jadi jangan terlalu percaya media bahwa India gini-gini itu. Berjalan-jalan juga di apa namanya di trotoar sepanjang New Delhi si Jimmy. Bisa diceritakan keunikan atau keasikannya di sini? Ya paling ngumpat dengan suara knalpot ya enggak yang wah itu ampun luar Dan saya biasa. lihat pernah di tayangan sebuah TV itu ada banyak sekali jualan apa gitu ya. Iya, makanan. Makanan juga ya? Banyak makanan, minuman gitu. Makanan, minuman. Pernah icip-icip juga makanan pinggir jalan Jimmy? Pernah berapa kali itu salah satu yang aku bilang di yang aku nyobain kebab itu waktu aku ke kawasan Old Delhi, kawasan muslim dan baunya ini makanan apa enak gitu loh. Enak ya? Pas aku nyoba memang lezat. Itu dari gandum yang isinya daging ya? Ya, jadi kayak semacam daging ditumbuk sama apa ya rempah atau apa. Jadi dibuat kayak sate gitu Kak. Udah daging udah dicampur kayak lebur kayak bubuk gitu. Jadi dibikin sate dipanggang. Itu cerita tentang New Delhi. Nah, kemudian daerah-daerah yang jauh dari kota besar. Nah, mungkin Jimmy pernah jalan-jalan juga di daerah pinggiran New Delhi atau daerah pegunungan, kalau persawahan. pegunungan mungkin ke Kashmir itu. Kashmir. Jadi aku udah ke Kashmir itu lewat darat Kak dari daerah apa ya namanya? Ke situ ke Kashmir. Jadi aku nyusurin pegunungan Himalaya gitu. Dan nyusuri? itu sangat cantik sekali. Sangat cantik. Gitu. Bisa diceritakan kecantikan Himalaya Jadi dari pegunungan Himalaya itu kan dari kalau nggak salah dari Afghanistan apa dari mana ke sampai ke itu berbatasan ya? iya jadi nyusurin beberapa negara gitu. Menyusuri ya. Dan itu pegunungan salju kan. Dan itu sebagian besar ada di wilayah India ya? India, Cina, Pakistan, Afghanistan, apalagi Nepal, Bhutan juga masuk ke Bhutan. Oh, masuk juga ya. Jadi beberapa negara yang dilewatin itu biasanya ada musim dingin ya gitu ya. Musim dinginnya juga. Dan ikut naik gunung juga si Jimmy? Enggak. Oh enggak. Cuma menikmati dari jauh aja ya. Keunikan tersendiri dari pegunungan itu menurut pegunungan Jimmy? Himalaya selain Ya? memang famous ya pegunungan yang sangat terkenal gitu dan itu kayak kita ngelihat itu sangat cantik Kak. Jadi kayak pegunungan ditaburin salju-salju ya. Keren sekali ya. Dan alamnya mereka memang sangat indah. Alamnya sangat indah ya. Sangat indah. Penduduknya banyak di sana Jim di sekitar pegunungan itu? Banyak. Banyak ya. Dan sama dengan orang New Delhi ya. Kalau orang utara kulitnya warnanya lebih bersih lah gitu. Karena lebih mungkin putih, lebih putih ya. musimnya dingin gitu ya. Oke ya, nikmat sekali ini ya cerita tentang India bersama Jim ya. Tim kreatif kita udah berapa menit deh? 19 menit ya. Punya mau buat buku nih Jim? Jadi aku bolak-balik ke India tuh salah satunya hunting foto Kak. Hunting foto. India menurut aku tempat yang menarik untuk Objek yang sangat foto, menarik ya. Dan selain India beberapa negara lainnya yang sudah aku kunjungi kayak Jepang, Cina. Dimasukkan juga dalam Myanmar, buku dan itu lain-lain, ya. Ada berapa foto yang dari India aja nih Jim? Wah banyak Kak, Banyak sekali sangat ya. banyak, Kak. Mungkin kalau dibanding negara lain India yang paling banyak gitu. Paling banyak ya. Dan paling banyak objek yang mana nih? Boleh ceritakan bocoran sedikit untuk penonton dari Lensa SN. beberapa teman-teman kalau aku selalu bilang Jim India menarik mana? Aku selalu bilang Gangga. Gangga Itu ya. the best place untuk. Dan saya juga intip-intip nih di Instagramnya Jimmy dan fotonya memang luar biasa nih ya. Bukunya berapa halaman rencananya Jim? Aku belum tahu kayak tapi aku usahain sih tebel lah ya. Tebel jadi ya. sekian ratus lah gitu karena Color ya, dicetak color ya. Oke. Dan itu khusus India aja atau ada negara-negara lain ada nanti? negara lain jadi ada beberapa yang masih hutang belum selesai ya itu pengen ke Timur Tengah gitu karena Harus dipenuhi dulu berarti ini. jadi butuh. Oke. Judulnya apa nanti? Atau temanya? Untuk sementara aku kasih judul Portrait of Asia. Jadi 80 gambar, 20% caption gitu. Literaturnya 20%. Untuk penonton Lensa SN ketahui, saya infokan bahwa sang istri juga hobi traveling ya. Iya. Nah, boleh diceritakan sedikit? Iya, istri saya juga senang traveling. Jadi kami ketemu tuh waktu saya baru pulang dari Cina, sementara istri baru pulang dari Perancis gitu. Wah, keren ini ya. Memang satu dunia ya. Iya. Balik lagi
sedikit tentang buku tadi. Sudah mulai mengumpulkan bahannya atau gimana, Jim? Sejauh ini baru milah. Oh ini baru dikurasi. Oh ini masuk nih. Oh ini kayaknya jangan gitu. Jadi baru dipilah-pilah. Belum sampai tahap layout. Jadi dari negara Jepang. Oh ini menarik nih. Yang ini India menarik sini. Gitu. Nepal ini. Dan ini dicetak buku berapa halaman nanti rencananya? Aku belum tahu berapa kayak karena mungkin bakal jadi tebal karena selain ada Indonesia, Malaysia dan lain-lain gitu. Dan, tentang Asia dan ya. Terakhir Timur Tengah ini masih utangnya masih Timur Tengah sih gitu. Oke ya. Rencananya kapan ini mau terbit nih, Jim? Aduh belum tahu ya guys. Belum tahu ya. Semoga segera. Dan untuk pembiayaan gimana, Jim? Nah itu beratnya di situ Kak. Beratnya di situ karena sejauh ini aku biaya sendiri. Biaya sendiri. Jadi, mungkin butuh sponsor, silakan bicara di sini, Jim. Kalau ada yang mau jadi sponsor silakan. Hubungi Jimmy ya. Ya. Dan mungkin teknisnya bisa dibicarakan sama Jimmy nanti siap. ya. Di ujung obrolan Jim, kita ada pesan dan kesan dari tamu atau tokoh yang hadir ya. Karena Jimmy sering bepergian ke India, mungkin kesan waktu berperjalanan ke India. Silakan Jim, kameranya di sana. India itu menurut aku gaduh-gaduh gitu ya. Dari A sampai Z ada di sana. Tapi jangan terlalu dipercaya kalau bilang India itu ada berita miring tentang India karena sejauh ini aku tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. So far so good lah gitu. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.